Yuk kita melihat keindahan Ternate. Ternate. Di kota yang terletak di Indonesia Timur ini, tinggal seorang penghafal Al-Quran. Ainun berasal dari keluarga besar. Ia adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Ainun lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Malaysia. Ketika itu, sang ayah sedang mengadu nasib sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri jiran tersebut. Ainun terinspirasi dari Andri, juara 2 Hafiz Indonesia 2017 yang juga berasal dari Ternate. Semangat Ainun untuk bersyiar Al-Quran begitu besar. Ia berharap dapat kembali mengharumkan kota Ternate di panggung Hafiz Indonesia 2021. Masya Allah, perjuangannya begitu panjang dan jauh dari Ternate sampai ke Jakarta akhirnya. Pak, sini Pak, ayah sini ya. Bawa mic-nya ya. Gagah sekali ayah tadi. Jadi ayah itu punya 7 anak. 9 anak. Dan Ainun nomor? Kelima dari 9. Iya. Ya Allah. Ayah pernah di Malaysia? Iya. Ainun lahir di mana? Di Pindrang, Sulawesi Selatan. Di Pindrang, Sulawesi Selatan. Iya. Ketika di Malaysia ayah sudah menikah? Saya ke Malaysia sebelum berkeluarga. Tahun berapa itu ya? Sekitar 93, 94. Oh, tahun 93, 94. Berapa lama di Malaysia? Hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya. Berarti dari usia berapa ya saat itu? Keren, tapi belasan tahun. Belasan tahun? Iya. Bekerja di sana ya? Iya, bekerja. Bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Istrinya di mana? Di Malaysia juga? Iya, di Malaysia. Orang Ketemu di Malaysia? Orang Indonesia juga, tapi ketemunya di Malaysia. Oh, ketemu di sana. Iya. Asli Ternate ayah? Asli Sulawesi Selatan. Sulawesi Pindrang, Selatan, iya. makanya pakai songko. Iya. Betul? Iya. Ibunya Ainun? Sama. Di antara anak-anak selain Ainun, siapa yang menghafal Al-Quran lagi ya? Sudah 4 orang Kak Irfan yang mulai menghafal Quran. Masya Allah. Terinspirasi dari Andri. Iya, salah satunya. Apa yang membuat ayah tiba-tiba semangat anaknya untuk membaca dan juga menghafal Al-Quran? Apakah Ainunnya atau ayahnya? Sebelum Ainun lahir, saya sudah mulai suka dengar orang mengaji. Jadi saya mulai belajar juga mengaji di situ. Sebelumnya tidak? Tidak. Jadi bisa dikatakan bahwa Ainun lahir membawa kebaikan untuk ayah. Ya. Hijrah akhirnya. Iya. Momen apa sih ya yang membuat ayah tiba-tiba aku harus berubah? Di tempat-tempat yang maksiat itu saya tidak dapat apa-apa kecuali kerusakan Kak Irfan. Ayah Ainun pernah bercerita beberapa hal yang melanggar agama pernah dilalui. Akhirnya kembali ke fitrah manusia yang harus baik. Momen apa tapi ya? Apakah ayah pernah celaka? Ataukah ayah pernah overdosis? Tidak pernah. Saya cuma merasa saya suka dengar orang mengaji. Tiba-tiba aja? Iya. Malah waktu itu yang saya ingat, saya pernah kontrakan yang di rumah panggung, saya tinggal di bawah. Saya dengar tuan rumahnya mengaji setiap Jumat itu, malam Jumat baca Yasin. Saya mulai suka. Jadi saya beli waktu itu saya belum bisa mengaji. Jadi saya beli Quran yang ada tulisan Latinnya. Ya. Saya ikut. Ya Allah, terus? Mulai dari situ lama-lama saya jadi kepingin belajar. Sekarang ayah sudah bisa baca Al-Quran? Insya Allah. Masya Allah. Ayah boleh nggak kita mau mendengar ayah baca Al-Quran, boleh? Insya Allah. Coba ya. Hafal saja Kak Irfan. Coba ya. Buka maskernya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Berapa usia ayah? 44. 44. Ya. Berarti ketika ayah usia 30 tahunan baru belajar Al-Quran. Ya, sekitar 33 begitu. Ya, sebelumnya tidak bisa. Masa kecil pernah bisa tapi hilang. Hilang. Ya, saya tuh ingat kalau lihat Quran, saya paling bingung kalau sudah dapat huruf dal dengan zal, ro dengan za. Sulit sekali membedakan. Pada dulu waktu kecil pernah belajar, Pernah. tapi hilang. Iya, Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali. alhamdulillah. Mungkin dilakukan ya ayah. Ini yang namanya hidayah. Hidayah datang tidak disangka-sangka. Hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia sudah bertekad ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tidak ada yang sanggup menghalangi Umar. Umar adalah seorang yang paling besar badannya ketika itu di tengah masyarakat Quraisy Arab. Dan tak terkalahkan. Tidak ada yang berani menandingi Umar ketika itu. Dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi. Dan sudah bertekad ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah datang tidak disangka-sangka. Di tengah jalan datang seorang lewat. Mau kemana Umar? Aku bunuh Rasulullah. Tunggu sebentar. Sebelum kau membunuh Rasulullah, kau temui dulu adik kandung kamu. Lah kenapa? Adik kandung kamu sudah masuk Islam, ikut Rasulullah. Benar, iya. Langsung dia berangkat ke rumah adik kandungnya. Di situ dia mendengar Al-Quran. Sedang dibacakan, dilantunkan dengan suaranya yang indah oleh sang adik. Umar langsung luluh hatinya. Umar langsung masuk, dia gedor pintu. Umar ketika menggedor pintu suaranya sudah ketahuan bahwa ini bukan orang biasa, orang besar yang menggedor pintu. Adiknya langsung membaca, ini Umar pasti. Langsung dia sembunyikan itu Quran. Umar memaksakan diri masuk. Mana itu apa yang kau baca? Kata Umar, tidak. Kata adiknya, kamu kafir, najis. Ini Al-Quran, suci. Kau tidak boleh menyentuh Quran. Terus gimana? Aku ingin tahu apa yang kau baca itu. Aku merasakan tenang ketika kau baca itu. Kata Umar. Kata adiknya, kau mandi dulu. Bersihkan dirimu. Sucikan dirimu. Kamu kafir, najis. Ini Quran suci. Umar mau. Dia mandi. Begitu dia mandi, dia baca itu Quran. Langsung dia meneteskan air mata. Langsung masuk iman ke hatinya. Dan di pagi itu Umar langsung berangkat ke rumah Al-Arqam, tempat Nabi berkumpul. Dan disitulah Umar langsung bersimpuh dan langsung membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Itulah ciri tentang hidayah. Hidayah datang tidak disangka-sangka. Ayah tadi bercerita bahwa hanya aku mendengar Quran langsung masuk di hatinya. Hidayah. Dan inilah dia ayah yang melahirkan Ainun hari ini. Begitulah cerita hidayah. Kekuatan Al-Quran tidak bisa disangka-sangka. Dan hidayah bisa datang kapanpun. Dan kita harus menyambutnya. Dan ayahnya Ainun menangkap kesempatan itu dengan tepat. Dan sekarang bagaimana perasaan ayah? Dulu dengan sekarang. Kak Irfan punya anak penghafal Quran itu, saya rasa sudah
belum pernah merasakan kebahagiaan selama ini yang sama dengan sekarang. Masya Allah. Tadi ayah cerita tinggal di bawah, yang punya di atas. Itu tempat tinggal ayah. Ya pernah. Ketika pernah datang ke Indonesia, sesulit apa saat itu ayah? Kami dengar pernah tinggal di kandang ayam. Pernah Kak Irfan, itu di Ternate. Bersama keluarga. Iya. Ketika memutuskan pulang ke tanah air, tak ada harta. Ya, saya berhijrah ke Ternate. Waktu itu saya tidak banyak pilihan Kak Irfan. Di sisi lain saya mau anak saya punya suasananya supaya bisa fokus menghafal Quran. Jadi hijrah dari Sulawesi ke Ternate. Iya. Sampai tinggal di kandang ayam. Itu benar kandang ayam? Kandang ayam Kak Irfan. Dengan berapa anak? 4 orang. Masya Allah, Bi. Perjuangan. Benar. Hari ini kita melihat hasil. Tapi tidak segampang itu mendapatkan hasil anak penghafal Quran seperti ini. Masing-masing keluarga mempunyai cerita dan perjuangan berbeda. Ainun sudah lahirkah saat itu? Usia berapa Ainun? 8 tahun. Masih ingat sekali dong. Dan ketika cerita ini diceritakan, air mata Ainun menetes. Dia ingat. Akhirnya Ainun menerima cahaya Quran. Dan hari ini ayahnya Ainun mengantar Ainun yang memberikan cahaya bertebaran, berpencar di seluruh negeri melalui acara ini. Insya Allah pahala akan berlipat ganda mengalir terus pada Ainun dan juga ayah tercinta. Ayah terima kasih sudah bercerita. Terima kasih. Jazakumullah. Sama-sama. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran.